Jadi hikmah ini adalah barang siapa tidak bisa merasakan di setiap makhluk itu adanya Allah, berarti hatinya tidak ada cahaya ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah ingkang mulya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan demikian kula jenengan saged kumpul malih dinanggan malih ini semata-mata karena rahmat, karena hidayah taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula jenengan saged melapah berjalan menuju majelis taklim ini dengan sehat walafiat. Mungkin kula jenengan kembali Allah sahabat istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak kita lanjutkan halaman 69 kula ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu utawi kaun, al-mukawwanatu tegese pira-pira perkara kang wujud akan kang wujud. Ayil mawjudatu tegese pira-pira perkara kang wujud di asli kelawan sekabehane barang kang wujud. Kulluhu utawi sakabehane akwan iku zulmatun peteng. Ai tegese adamun ora ono mahdun muli la wujuda, tegese ora ono iku majud lahu betuwi kaum. Fi nadhari arba'i syuhudi ing dalem pandangane wong-wong kang duweni mata hati makrifat. Syuhud iku ahli nyawang, ahli musyahadah, ini orang-orang yang makrifat. Jadi alam raya ini itu seluruhnya itu aslinya itu gelap. Bagi orang-orang yang memandang alam tidak ada, yang ada itu adalah Allah. Gelap. Zulmatun itu bisa diartikan petang, bisa diartikan jahat. Wa inna ma'anaro kula wajahin. Wa inna ma'anaro angin pasti ini jadi wujud utawa padang. Wa inna ma'anaro lan angin pasti ini padang utawa wujud. Hu ing kaun ai tegese aujada, tegese wujud. Hu ing kaun apa zuhurul haqi, pertelane dat kang hak aillahi tegese Allah fihi ing dalem kaun. Di alam raya ini, seluruh alam raya ini ada karena cahayanya Allah, karena tampaknya Allah di makhluk itu. Jadi alam semesta ini pokoknya selain Allah itu adalah alam semesta. Seluruh alam semesta baik perbuatan maupun itu adalah alam kaun. Selain Allah itu adalah kaun. Kaduhur sanksi koyo pertelone srengenge fil qudati jujaji ing dalam jendela kang duweni kaca. Falaisa mengko ora ana gunane ing dalam mengkono-mengkono samsul napa cahaya illa wujudu wahidin kejaba anane wujude datang siji. Wa walan utawi wujudu wahidin iku wujudul haqi, yani wujude kang hak. Wa biduhuri lan lawan pertelone Allah fil asya'i ing dalam segala sesuatu, fil asya'i ing dalam pira-pira perkara. Jadi kuwate alam itu sebenarnya tidak kelihatan, tidak ada. Yang ada itu adalah Allah hakikati. Kanggo wong sing bisa melihat. Jadi kalau jenengan seluruh alam ini sebenarnya itu hakikatnya adalah Allah. Jangan pikirkan zatnya loh, jangan pikirkan berarti. Tapi di situ ada sifat dan asmanya. Awas keliru gitu.
Lu aku itu Gusti Allah nggih sampeyan ngomong. Iki rada ini mungkin. Ya, jadi yang ada ini adalah sifat dan asma'i Allah. Srengenge itu keluar cahayanya ada nurnya Allah. Jadi padang kelihatan ini karena ada nurnya Allah. Maksudnya jadi kalau terangkan ini bahasanya rotok niku ini jenenge wahdatul wujud, karena tidak ada satupun di alam raya ini kecuali di situ adalah Allah. Apa yang kabeh sedaya kita sedaya ini. Niki rotok niku. Nah ini bisa merasakan kanggone wong sing hatinya ada cahaya ilahi. Ini jenenge ilmu rasa, bisa merasakan adanya Allah di setiap makhluk itu kalau hati kita ada cahaya ilahi. Ini bukan main logika ini, tapi hati ini ada. Wa wujidat dan temuakan apa asya ala hasbima ila sepiro-piro barang milang-milang barang ketika natrapi bu ikmah oto ba'ia piro-piro tabiati asya wali salan ora-ono lah iku ketui asya apa wujud boten wujud berkor ini sesuatu ini tidak wujud masalah fidatiyain dalam dati asya wa idha kana ngotekani ono apa hukum kadhalik uya mengkono ing salah wujudun faman mongko utawi sapane wong iku ro'an ningali sapa man al mukawwana ing apa kang wujud ai tegese syai'an suci-suci saking minggu saking kau walau dasar tetapi ini wong iku gak iso melihat, tidak bisa melihat ing Allah fi ing dalam kaun au indahu utawa fihi ing dalam kaun au indahu utawa ing dalam sandingi kaun au qablahu utawa sadurunge kaun au ba'dahu utawa sakwise kaun faqat awaja sungguh wong iku terhalang faqat awaja sungguh pot ngoten nggih hu ing man aifata tersebut hu ing man apa wujudul anwari wujude cahaya-cahaya ilahi mbok ati wa itu. Nek kok ngene singkate nggih, nek kula jenengan tidak bisa melihat makhluk itu adanya Allah, berarti hati kula jenengan tidak ada cahaya ilahi. Mboten gampang. Kula jenengan melihat makhluk, mbok menungso, mbok hewan, mbok benda ngeten iki, kok kula jenengan tidak bisa melihat Allah di situ sifatnya Allah, berarti hati kula jenengan tertutup, tidak ada cahaya ilahi. Ini paham ya ini rasa. Bukan dilihat dengan mata, tapi rasa. Contoh kulon jenengan nih, kulon jenengan kesini ini sampai rasa yang gerakan sinten Allah, bukan daya kita. Hakikat kulon jenengan berjalan kesini ini bukan diri kita sendiri. Atau toko Bogor atau toko Surabaya kesini hakikatnya bukan kulon jenengan yang berjalan itu, tapi dijalankan oleh Allah. Ini rasa dijalankan sampai napa la haula wala quwata illa billah. Ini merasakan. Nek kula jenengan tidak bisa merasakan itu berarti hati kula jenengan tertutup boten enten apa cahaya ilahi. Nek gak merasakan itu berarti awaja aifata wujudul anwar. Ono ni cahaya yo ati tidak ada. Lah ya apa rasane sampai dhewe. Sampai iso ngrasakno mendah. Kula gak ngerti sampe nek ngrasakno mendah. Ngoten iki. Barang siapa walam yasabut rasane dan barang siapa faman ro'al barang siapa melihat makhluk alam semesta ini baik itu melihatnya di dalamnya fihi itu di dalam ya duduk makhluk itu atau indah sampingnya atau qoblau atau sadurunge atau gak tahu atau sakwuse. Nek kula jenengan itu orang itu tidak bisa melihat makhluk itu adanya Allah, fa innahu faqad a'wajahu fatahu wujudul anwari, mongko orang itu kepot itu tidak ada, di hatinya tidak ada cahaya-cahaya ilahi, wujudul anwari ilahiyati. Niki dalam hikmah ini setiap ulama, setiap guru-guru itu beda-beda. Baik kula sendiri itu beda-beda. Saya punya guru beberapa hampir lima guru itu beda-beda menafsirkan ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman hatinya.
Sampai mungkin setelah mengingat ini beda-beda nanti. Sama kalau ini berbeda, kalau rasanya oh beda, guru ini rasanya, ini rasanya, jadi beda-beda nanti. Tapi intinya kalau jenengan melihat sesuatu itu ada sifatnya Allah, ada asma'i Allah. Nah semua sifat asma'i Allah terkumpul dalam lafaz la haula wala quwata illa billah. Sampai cek lagi. Artinya la haula tidak ada daya, wala quwata tidak ada kekuatan illa kecuali izinnya Allah, kecuali diberi Allah. Sampai pegangi ini aja. Nggak bisa merasakan pegangi ini. Kalau jenengan berjalan ke sini karena kekuatannya Allah. Iso ngomong ini karena diizinkan Allah. Ilmu yang saya terangkan karena izinnya Allah. Ini bisa apa lagi putar iso ada cahaya ini karena izinnya Allah. Maksudnya seperti itu. Ya wujud bedanya hakikatnya. Sama cuma manduk izinnya Allah. Sarafnya diizinkan. Jadi saraf manduk oh. Lah sing saraf dari mana? Dari hati ke otak. Nah itu izinnya Allah. Gimana rasanya ya? Jadi kalau jenengan sudah kalau bisa merasakan itu berarti kalau jenengan ada cahaya ilahina hati ini Pak. Selama kalau jenengan nggak punya cahaya ilahi wujudul ilahnya tidak bisa merasakan la haula wala quwata illa billah. Gampang biasanya. Tapi itu izinnya Gusti Allah. Ngoten. Kalau lanjutakan. Kami itu la haula wala quwata illa billah. Nah kalau jenengan melihat sesuatu tidak bisa melihat di situ ada Allah, berarti tidak ada anwar cahaya ilahi. Allati yudriku, lho niki terusane. Allati yudriku kami iso nemu sapa man biha kelawan anwar, kelawan cahaya ilahi. Musyahadat Allah ing nyekseni Allah. Ala ayyi wajhin ing ate endi sudut pandang ngoten ya bahasane. Dilihat dari sini ya. Allah minal wujud saking biro-biro arah al-madhkurati kang dan sebut wahujibat lan dan aling-alingi an musabiman opo sunusul ma'arifi cahaya-cahaya kemarifatan sing diumpamakan dengan matahari. Nah kalau jenengan tidak bisa melihat di setiap makhluk, setiap benda itu adanya Allah, berarti hati kalau jenengan itu terhijab dari cahaya-cahaya makrifat. Ini pokoknya di sini nih pokoknya. Nanti kita dibahas mulai detail, mulai ngerasa makrifat itu ya apa, naik. Ini kelas puncak ya, mari kita saya Ahmad Ibnu Atha itu dijelaskan oleh hikmah itu. Pertama biasa, baru nunggak, baru nuduh mana ini. Maka ini kan satu-satuan ya tadi. Ilmu hikmah itu satu-satuan. Hikmah pertama, kedua, ketiga sampai akhir itu gandeng. Maka nek kula jenengan nek boten melok sehari ngoten nggih sampai enggak masuk, enggak nutur tinggal lho kok ngene ngoten. Makanya kan kula rekam itu terus dijadikan grup itu nggih supaya terus itu. Oh, ini maksudnya gini ngoten. Oh, sampai di sini nggih. Jadi kalau jenengan ini ngoten, jadi setiap pandangan kan hati itu punya pasukan. Untuk diterangkan ke ini hikam ini, diterangkan ke kitab Ihya Ulumuddin. Hati itu Pak punya pasukan namanya junudul qalbi. Di antara pasukan hati itu adalah panca indera, mata, telinga, rasa, niku, pendengaran, penglihatan itu nawa junudul qalbi. Lah akhirnya hati niku ngomongnya tadi mata lihat misalnya kan lihat melihat makhluk. Ketika melihat makhluk lapor namanya hati. Nah nek mata zahir melihat benda itu ya benda itu. Mata zahir ini melihat gunung ya gunung itu. Tapi mata hati kalau melihat gunung bukan gunung. Tapi di situ ada azimun dari sifat Allah yang namanya azim. Kalau jenengan melihat hewan, lihat kambing, mata zahir, mata ini ya kambing. Tapi mata batin bukan melihat kambing, tapi di
di situ kambing itu bergerak digerakkan Allah. Kambing itu makan digerakkan Allah. Berarti di situ ada sifatnya Allah maksudnya. Sama kalau jangan melihat anak, melihat bojo itu urip ngoten. Di situ berarti bukan kakek-kakek, bukan istri, tapi kakek-kakek adalah adanya Allah, sifatnya maksudnya. Oh bojoku urip ada sifat hayae Allah. Oh bojoku iso ngomong berarti ada sifat kalah. Oh bojoku iso melihat berarti ada sifat basar. Oh bojoku iso muring-muring berarti ada sifat kohar. Haru kereng, nyereng. Oh, bojoku jek iso apa? Cerewet berarti jek urip. Ya ngoten. Jek urip. Jenenge wong iku nek gak muring-muring bare stroke, Pak. Kabeh terlalu muring-muring justru stroke ngoten ya. Jadi alhamdulillah nek bojo sampeyan pinter muring-muring berarti itu tanda sehat. Tanda sehat ngoten ya. Wong nek nyempetin gak temen tanda loro ini. Jadi ingat dan dilihat sifat asma'i Allah, dan ini adalah hati, dirasa dengan hati. Nah hati bisa merasakan itu syaratnya ada cahaya ilahi, harus ada cahaya ilahi. Bisa merasakan itu harus ada anwar cahaya ilahi. Maka orang yang bisa merasakan di makhluk itu adanya Allah, orang ini berarti muka safatul qalbi, muka safa hatinya terbuka. Lah orang yang tidak bisa merasakan itu di makhluk adanya Allah, berarti orang itu mahjubun, teraling-alingi. Napa sing aling-alingi niki bisuhu bil athari kelawan mendung-mendungi makhluk-makhluk. Kalau jenengan tidak merasakan itu wujud Allah di makhluk, berarti hati kula jenengan itu akeh mendungi berupa makhluk kakean urusan dunia. Kalau jenengan ati kakean urusan akhirnya mendung peteng. Nek akeh urusan iki urusan iki nang ati kecap. Nek kecap iku mboten saged bisa ngrasakno. Mboten disuku bil athar iku mendung-mendung rupane niku makhluk-makhluk itu. Semakin banyak urusan Pak itu terubah ngoten lho. Nek wis ruwet iku wae iso ngrasakno cahaya ilahi. Kae dikasih bil athari wa al aqwan niku napa makhluk alatika subbi tegese kaya mendung-mendung jamu sahibin. Jadi kalau jenengan tidak bisa merasakan adanya Allah dan makhluk, di hati itu tidak ada cahaya ilahi. Berarti tidak ada cahaya ilahi di hati itu banyak mendungnya berupa kakean ada makhluk. Artinya akeh makhluk apa ya pekerjaan urusan iki wis pokoke ngoten niku nggo sampeyan urusan apa akhirnya mlebu nang ati nang pikiran akhirnya gak iso merasakan itu memang ono Allah, ada sifatnya Allah, asma'i Allah. Sampai di sini rada paham saya rasakan sampeyan ngomongnya intine la haula wala quwata illa billah. Kalau jenengan iso gerak itu dikek kekuatan Allah. Kalau jenengan iso ngaji itu kekuatannya Allah, iso ibadah itu ya karena daya dan kekuatannya Allah. Nek kalau jenengan tidak bisa merasakan ini, hati kalau jenengan peteng dulmatun. Sampai kalau jenengan ibadah ya, nek hati peteng itu akhirnya rumoso tidak punya kekuatan. Rumoso kekuatan diri sendiri maksudnya. Kalau jenengan ibadah, nglakoni sholat, nglakoni ngaji, atau ibadah yang lainnya, nek hati itu gelap, peteng, iku rumangsa iku ibadah yang kita lakukan dari diri sendiri, ngoten maksudnya. Tapi kalau jenengan usaha diri sendiri akhirnya menjadi ibadah krono ujug dari ya. Pokoknya rumangsa riya, kalau kepingin dipuji, rumangsa suci dhewe, iku peteng berarti hati. Zulmat berarti. Jadi zulmat di sini itu gelapnya hati tidak bisa memandang seluruh makhluknya Allah, di bawah situ ada Allah. Berarti adanya Allah itu ada sifat dan asma-asma Allah. Ngoten. Nah, kenapa itu? Karena yang berarti itu banyak akuan, banyak urusan dunia makhluk itu. Sampai di sini kalau tutup ini katanya. Jadi kalau jenengan itu di firman ini
Barang siapa melihat makhluk tidak bisa melihat adanya Allah, hati kula jenengan tidak ada cahaya ilahi. Sedangkan cahaya ilahi itu adalah yang bisa merasakan adanya wujudnya Allah bermakhluk itu. Kenapa kok cahaya ilahi tidak ada di dalam hati? Karena di dalam hati banyak mendung-mendung berupa urusan-urusan kakean makhluk, urusin makhluk. Banyak kecandol itu. Akhirnya utang. Cahaya ilahi enggak ada. Ngoten. Sithik. Lah ya apa carane hati saged buka safa? Saged terbuka di muka safa di sini itu bukan bisa melihat jin, Pak nggih. Oh, hati ini sok lihat jerek, berarti kasar itu hatinya, bukan itu. Tapi muka safa itu adalah hati bisa merasakan nang makhluk itu ada sifat dan asma Allah. Bahkan ilmu jenengan kasaf itu bisa melihat alam gaib, akhirnya jenengan hati ilmu jenengan akhirnya tertutup juga gitu. Nah ketika ilmu jenengan dibuka alam-alam gaib, ketika bisa melihat alam gaib tambah nyeri peti tambah nutupi bisa merasakan sifat asma Allah. Maka kalau jenengan ketika wiritan, ketika sampean kula niku istiqomah dibuka alam gaib, iku tambah nyeri peti bisa merasakan Allah. Contoh mana dibuka alam gaib bisa nonton alam gaib, atau dibuka iso melihat hati ini apa orang lain makhluk ini. Iso nyongklok lain nyongklok. Iso nyongklok itu barai ketutup itu hati jenengan. Akhirnya kalau jadi disibukkan dengan iki akhirnya gak iku akhirnya gak sama lipat akhirnya sibuk dengan ngeramal akhirnya jadi dukun akhirnya gak jadi makrifat tadi mendukun akhirnya gak jadi makrifat kali kemeru akhirnya akan tadi menjadi itu jadi ini pakaian tamu pakaian iku kita sibuk sampai nontonnya akhirnya gak makrifat gak tambah iku tapi tertutup hati itu. Itu sampai itu enak kamu nih gitu. Sudah itu nggak sampai itu sampai nangis ya Allah. Kulo niku ibadah itu bin makrifat bukan kepingin itu niki. Kamu nyake dikei orang ketika itu ada. Bahkan itu sampai nangis. Bukan ini yang aku cari ya Allah. Kulo ibadah itu kepingin tidak jenengan tapi kok jangan buka. Ini mah diuji ngoten. Akhirnya kamu nyake jika itu bisa terkait mau tenangnya akhirnya ketika di makam ini akhirnya nek mandek rumah so enak wis tamunya akhirnya duwe akeh kan nggih samanya dari akhirnya kan seneng nanti akhirnya terhijab kayak ini baru sangat munggah marifate. Maka di dalam dulu kan semakin terkenal itu semakin terweti namanya. Imam Ghazali di puncak-puncak itu sama senitan itu. Ketika menjadi puncak dari rektor malah menyembunyikan diri untuk menolong dia dalam tangan mau. Nek kula jenengan aku pingin nek iso ya kowe ini tuan berarti keliru berarti selama ini. Berarti ngaji ini ngaji hikam atau wiridan itu ya kepingin supaya hati ini dibuka dikasar sehingga hati bisa merasakan apa? Merasakan adanya Allah di setiap makhluk itu. Ya Allah ya. Jadi intinya di hikmah ini adalah sampai rasanya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali izin Allah. Isa merini wau izin Allah. Isa sholat, isa ibadah itu izin Allah. Jadi nek kula jenengan bisa merasakan itu, berarti hati kula jenengan bisa merasakan adanya Allah setiap tindakan setiap makhluk. Makanya setiap kejadian apa mawon itu izinnya Allah. Mboten enten Gusti Allah pasti ikut dalam sedetik pun itu tidak pernah saya ditinggalkan. Baik kula jenengan taat ini izinnya Allah. Baik kula jenengan maksiat yo sakjane hakikat izinnya Allah. Manjene kula jenengan saged taat itu adalah izinnya Allah hakikatnya. Bahkan berbuat maksiat, kepleset, melakukan kesalahan itu saja izin Allah. Tapi kalau jenengan cara menyikapi,
jangan diiniku, aku tak berbuat maksiat rek. Wong izinnya Allah itu salah kabeh itu. Awas hati-hati kalau ngomong tinggi. Wah aku ini maksiat izinnya Gusti Allah itu sampai dhewe aku sampean itu. Ketika kalau jenengan pokok intinya berbuat taat dhisik. Berbuat apik dhisik. Nek kepleset berarti intinya izinnya Allah. Sehingga kalau jenengan ngeten nggih ketika kalau jenengan harus berbuat taat nggih, berbuat apik acara kepleset berbuat salah, akhirnya ngomong ngeten berarti enjene awak iku gak mampu apik ya Allah. Berarti awak ini hina ya Allah ngoten. Sehingga lu sampai kepleset melakukan salah ini gak daya awak itu. Ketika kalau jenengan ngakoni bahwasanya tidak berdaya di dalam melakukan kebaikan, cuma jenis Allah, lu ngakoni salah sing ngoten niku lho oleh pahala malahan ibadah itu. Awas hati-hati nih, awas hati-hati nih. Ini kan rasa itu, ya Allah, kula harus berusaha berbuat apik ya Allah. Kepingin menghindari berbuat salah, tapi kok gak berdaya. Berarti ya ini gak mampu. Nah ketika kau jangan merasakan itu, kesalahan itu jadi pahala. Ini bisa rasakan. Soalnya ketika kau jangan berbuat ibadah taat, tapi sampai rasanya aku ini kuat, ini aku dewe, iso ibadah. Lu ibadah saya ngeten niku iku tambah dosa tok iku ojo berarti niku. Paham nggih? Nah, soal ini. Oleh karena itu suatu ketika ada seorang soleh, kemarin cerita ada soleh, orang soleh. Dok hikmah yang itu orang soleh. Ada seorang bahoya itu BTS namanya. Bertahun-tahun melakukan kesalahan seperti itu, perempuan itu. Akhirnya suatu hari dia ini ada hatinya, ya Allah, awak hina ya Allah. Aku tak mendekati orang soleh itu, ya Allah, supaya apa? Supaya diampuni kesalahanku ya Allah. Kan orang ini. Barang ide kali tiang soleh, tiang soleh ngomongnya dan wahai wanita pergi dari sisiku, awakmu itu sotok, ngoten. Oh jadi dapat aku membara itu kok ngerti. Ternyata sampai Gusti Allah ya Allah. Wahai malaikat, kan meninggal akhirnya perempuan tadi itu. Orang soleh juga meninggal. Wahai malaikat, wanita ini masukkan surga. Karena apa? Dia merasa hina, merasa gak berdaya. Sehingga karena dia gak sombong tadi itu mlebu surga. Sing wong soleh niku gara-gara niku rumangsa ojo kok api, jadi aku, awakmu wae elek. Karena rumangsa ngoten, lho kok neraka ngoten. Ngoten. Jadi ini ngoten, jadi la haula wala quwata illa billah. Berbuat jelek, ngoten kesalahan, tapi lo jenengan itu merasa oh ya Allah, kulo gak mampu ya Allah. Kok sampai nglakoni salah ya Allah, jadi Allah itu gak mampu ya Allah. Hina ternyata. Sampai kepleset ngoten itu dari kebaikan. Tapi nek lo jenengan berbuat baik tapi merasakan diri sendiri akhirnya jadi ojo, akhirnya rumangsa suci, maka itu tambah maksiat itu ojo. Jadi jadi hikmah ini adalah barang siapa tidak bisa merasakan di setiap makhluk itu adanya Allah, berarti hatinya tidak ada cahaya ilahi. Karena hakikatnya makhluk di alam semesta itu tidak ada, yang ada adalah Allah. Tapi kenapa kalau jenengan tidak bisa melihat? Karena hati kalau jenengan banyak menduli kayak merasakan. Dulu ini jenenge makrifat di sini. Kalau nggak sampai ini nggak bisa merasakan dewi. Kalau dia juga merasakan setiap kita juga waktu itu. Maka setiap mawon masalah itu ini diletakkan Allah. Gusti Allah yang meletakkan masalah itu, Allah sendiri yang akan mencabut masalah itu. Nek kowe jenengan itu tahu Allah, kenal nek Gusti Allah, ya Allah yang jadi sampai Gusti Allah. Sehingga kowe jenengan juga gak marah, gak dendam, gak kecewa, gak iwak boleh karena sekarang pengen ngono Gusti Allah. Ngoten. Nah, rasa yang seperti ini adalah hati yang punya Allah cahaya ilahi. Nek bisa merasakan seperti itu, berarti jenengan itu terhijab, masa jubur. Nek bisa merasakan seperti itu berarti muka safar berarti. Ngoten nggih. Sampai di sini paham?
Al-Fatihah.